Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bahwa hari ini kita dapat bertemu kembali, beribadah bersama-sama sekalipun lewat online. Saya bersuka cita Tuhan berikan kita kesempatan untuk tetap dapat beribadah di tengah situasi yang masih uncertain atau tidak menentu. Kita mau terus berkata bahwa Tuhan itu baik dan Dia ambil kendali dalam hidup setiap kita. Amin. Satu hal yang menjadi rema bagi saya hari-hari ini, ada satu ayat firman Tuhan yang saya terus renungkan hari-hari ini, yang Tuhan terus ingatkan bagi saya untuk menjalani hari-hari dalam kehidupan saya. Sebagaimana kitab Yesaya berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Dia akan berlari dan tidak akan menjadi lesu, dan dia akan berjalan dan tidak akan lelah. Saya percaya itu yang Tuhan kehendaki hari-hari ini bagi setiap kita. Kita terus berjuang, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin, saudara. Kita siap untuk beribadah hari ini dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga kita, ataupun dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Bersyukur untuk satu hari lagi Tuhan beri, satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup setiap kami. Engkau menjagai kami dengan segala kebaikan, dengan segala kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk keluarga kami, bersyukur untuk pekerjaan kami, bersyukur untuk segala hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus bersyukur padamu sebab Kau sangat-sangat baik bagi kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah. Allah Roh Kudus, Kau yang telah hadir mengurapi setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai beban yang berat hari ini, kami diberikan kelegaan, diberikan sukacita. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami disembuhkan. Semua karena Roh Kudus bekerja melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu, firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kami arahan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau mengangkat puji-pujian bagi Dia, Bapa kita yang setia, Bapa yang mulia, dan kita adalah anak-anaknya yang mengasihi Dia. Amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Abba Bapa, Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba,
We love you, Jesus. We love you, Lord. Engkau Tuhan yang menebus hidup kami. Bahkan Kau mengorbankan nyawamu dengan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau menjadikan kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, menebus hidup kami, menyucikan, membebaskan kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik, Tuhan. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap mau bersandar pada-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menolong setiap kami. Bahkan oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah, kami menjadi sembuh. Semua karena kuasa darah-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yesus, Yesus, kami sembah Kau. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope in Christ alone. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Shalom Alhim.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik. Tuhan dapat menjadikan kita berhasil dalam seluruh hidup kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, pasti kita hidup resepsi. Tapi kalau kita melanggar firman Tuhan, pasti kita akan mengalami resesi. Jadi yang menentukan kita berhasil atau tidak adalah ada firman Tuhan dan Roh Kudus. Makanya hari ini Tuhan berbicara kepada kita mengenai resepsi dan resesi. Resepsi dan resesi. Ya. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 5 sampai dengan 13. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Atau terhadap laut kah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Itulah firman Tuhan. Jadi Nabi Habakuk ini seorang hamba Tuhan yang menjerit, menangis kepada Tuhan. Doa Habakuk ini, doa ratapan daripada Habakuk. Habakuk meratap kepada Tuhan. Kenapa? Dia melihat dunia ini penuh dengan resesi. Kenapa? Karena kejahatan. Manusia jahat, manusia adalah manusia fasik. Maka Tuhan menghukum manusia. Ya, murka Tuhan kepada orang-orang fasik. Maka di sini katakan seperti zaman sekarang ini, murka Tuhan, maka terjadilah namanya gempa bumi, ya, namanya tsunami, namanya angin puting beliung, longsor dan sebagainya. Ini sama dengan di sini katakan di dalam Habakuk 3. Saya ulangi. Mulai ayat 5. Mendahulinya berjalan penyakit sampar. Nah, zaman sekarang banyak sekali penyakit. Penyakit COVID tuh. Penyakit menular. Sampar. Dan demam mengikuti jejaknya. Itulah murka Tuhan. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Tuh, gempa bumi. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Tuh. Manusia itu naik turun. Naik gunung, longsor. Turun ke bawah, tsunami. Jadi naik terus gitu manusia. Itulah murka Tuhan. Ada tsunami, ada longsor. Ya. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Itu longsor itu. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Itu murka Tuhan. Terjadi longsor. Ya. Aku melihat kemah-kemah orang Kushan tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan? Terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit? Ini sungai banjir, di mana-mana banjir, ya. Seluruh Indonesia banjir, bahkan di luar negeri banjir semua. Itu murka Tuhan. Tuhan marah melalui sungai-sungai. Atau terhadap laut kah amarahmu tuh? Tuhan marah melalui laut, maka terjadi tsunami, gelombang tinggi, ya. Itu murka Tuhan. Makanya kita ini harus bertobat kepada Tuhan. Kalau kita tidak begini, kita akan resesi benar-benar. Ini namanya resesi. Ya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Maafkan, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Tuh, murka Tuhan kepada manusia. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Jadi Tuhan marah kepada orang fasik, orang jahat. Maka Tuhan membuat gempa bumi sehingga rumahnya longsor, kemudian sampai ke fondasinya dibongkar bangkir oleh Tuhan. Itulah murka Tuhan. Ya, murka Tuhan. Jadi Habakuk itu melihat keadaan itu persis sekarang ini. Murka Tuhan. Di mana-mana penyakit COVID. Nanti ada penyakit muncul lagi. Itu murka Tuhan kepada manusia fasik. Karena kita ini manusia fasik, nggak mau bertobat kepada Tuhan.
terjadi gempa bumi di mana-mana, ya, terjadi banjir, ya, terjadi tsunami, ya, dan sebagainya. Itulah murka Tuhan. Makanya dunia ini kacau, muncul namanya resesi, ya. Ayat ke-17, ini resesi, ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini namanya resesi, habis-habisan, ya. Semua pertanian, semua peternakan, semua gagal total, ya. Gagal total. Ini murka Tuhan. Gagal total. Nah, Nabi Habakuk melihat karenanya, maka Habakuk menangis, berdoa, meratap tentang manusia yang bikin Tuhan marah, ya. Tapi bagi umat yang diurapi dengan Roh Kudus, dikatakan, Habakuk mengatakan di dalam ayat 18, inilah Habakuk yang diurapi Roh Kudus. Dia katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk bersorak-sorak dalam Tuhan karena dia diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Habakuk penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, dia taat pada firman. Maka dia itu ditolong oleh Tuhan. Maka jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, kalau kalian mau tolong Tuhan dalam keadaan resesi begini, kalian harus kembali ke firman Tuhan. Ya, back to the Bible. Kembali kepada firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, supaya kalian penuh dengan firman, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan kedua, kalian harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh firman, penuh Roh Kudus, pasti kita diberkati. Kalau kita melanggar firman, kutuk pasti turun, resesi. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 15 sampai dengan 20, itu karena dosa, resesi karena dosa. Ayat yang ke-15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Itulah kalau melanggar firman Tuhan. Tuhan marah, resesi terjadi. Ayat 16, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Dimanapun kita berada, kalau kita berdosa, kutuk tetap mengikuti kita. 17, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuh. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi kita keluar masuk, rumah kita kena kutuk. Kenapa? Dosa. Jadi resesi benar-benar tuh. Maju kena, mundur kena. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Jadi semua bisnis usaha kita gagal total, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Itulah orang yang meninggalkan Tuhan itu orang fasik. Maka Tuhan menghukum dia, enggak akan berhasil dalam bisnisnya, dalam segala-galanya. Ya, itulah resesi. Ya, seperti Ayub. Ayub itu hamba Tuhan. Kalau kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu Ayub itu hamba Tuhan. Dia resepsi. Ayub itu hamba Tuhan yang resepsi karena dia kaya. Saya bacakan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini Ayub. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dia seorang hamba Tuhan yang taat. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada 10 anaknya. Diberkati Tuhan ini, Ayub. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini orangnya resepsi luar biasa, itu kaya raya, ya. Anaknya 10, dia kaya raya, dan dia seorang hamba Tuhan yang taat. Tetapi suatu ketika Ayub muncul dalam hatinya ketakutan.
kekhawatiran. Nah, makanya Tuhan marah sama Ayub. Tadinya bagus sekali dia berkati Tuhan. Tadinya Ayub itu resepsi luar biasa. Tapi waktu dia melanggar firman Tuhan, kan dia mulai takut, khawatir. Takut dan cemas. Jangan-jangan kekayaanku habis. Jangan-jangan anakku mati. Jangan-jangan aku sakit. Nah, itu yang Tuhan marah sekali kepada Ayub. Harusnya Ayub itu seorang yang beriman. Nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh cemas. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Tapi dia takut, dia cemas, maka Tuhan marah. Tuhan bilang kepada iblis, iblis ambil semua kekayaannya. Kekayaan Ayub itu habis dalam sekejap. Tuhan bilang kepada iblis, iblis ambil semua anak-anaknya. Anaknya Ayub mati semua, tertimpa bangunan. Waktu Ayub sudah mengalami itu, Ayub sadar. Di sini Ayub sadar. Ayub sadar akan dosanya. Karena semua harta bendanya habis, anaknya habis. Disitulah Ayub sadar. Ayub bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Di situ Ayub sadar bahwa aku ini lahir telanjang, nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa, nggak bawa kekayaan. Sekarang aku mati juga nggak bawa. Aku lahir juga tidak bawa anak-anak. Sekarang kamu mati juga tidak bawa. Jadi semua itu dari Tuhan. Kekayaanku dari Tuhan, anakku dari Tuhan. Harusnya Ayub itu. Dan di sinilah Ayub sadar bahwa Ayub itu berdosa, maka dia ditimpa oleh murka Tuhan. Di sini Ayub sadar. Kalau kita taat firman Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Tapi sesudah Ayub bertobat, baru berkat Tuhan turun kepada Ayub. Ya. Ayub 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Sesudah Ayub sadar bertobat kepada Tuhan, Tuhan bilang, Ayub bilang, aku lahir telanjang, aku pergi juga mati dengan telanjang. Ya, Tuhan yang beri, sekarang Tuhan yang ambil. Terpuji Tuhan. Ayub sadar bahwa semua itu dari Tuhan. Lalu karena Ayub bertobat, Tuhan berkati kembali Ayub. Tadinya Ayub sudah resesi benar-benar. Dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 12, ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah timpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Jadi kekayaan Ayub sekarang sesudah dia bertobat dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Itulah kalau bertobat. Makanya kita harus kembali kepada Tuhan supaya kita itu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita meresepsi dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Jadi itulah kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita di kepala bukan ekor. Tuhan bikin kita resepsi walaupun dunia resesi. Kemudian yang berikut, ya, di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 14. Ini juga resepsi karena taat kepada firman Tuhan. Ulangan 7 ayat 12. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjiannya dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu,
gandum dan anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Ayat 14. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Jadi semua berkat Tuhan berkati kita lebih dari semua bangsa karena kita taatkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23. Apa kata Tuhan Yesus mengenai kalau kita taat firman? Resepsi. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tanda bahwa kita mengasihi Yesus, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadamu. Tuh, kalau kita taat firman, Tuhan mengasihi kita. Ayat 23. Kata Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita turut taat firman, Tuhan Yesus dan Bapa akan datang kepada kita dan diam bersama dengan kita. Itulah dahsyatnya kalau kita taat pada firman Tuhan. Ya, Daud mengatakan dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Daud mengatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Itulah kata-kata Daud. Kalau kita taat pada firman Tuhan, taatkan firman Tuhan. Itu resepsi semua itu karena taat firman. Satu lagi, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Daud mengatakan, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah inilah kalau kita taat firman Tuhan. Apa saja yang diperbuat tangan kita berhasil. Daud katakan begitu. Nah sekarang pekerjaan Roh Kudus. Tadi firman Tuhan, sekarang Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai kau. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan menjadi manusia lain. Apa saja yang kita perbuatan kita berhasil, berarti resepsi. Makanya kita harus penuh Roh Kudus. Mazmur 23, 5 dan 6. Ini resepsi. Daud katakan, Mazmur 23, 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengatakan, sejak engkau mengurapi aku dengan Roh Kudus, pialaku penuh melimpah, kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan rajin ke gereja sepanjang masa. Rajin ke gereja. Satu lagi tentang Roh Kudus. Yesaya 44 ayat 3 dan 4 mengenai keluarga. Keluarga kita diberkati kalau kita penuh Roh Kudus. Resepsi semua. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Tuh, tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air subur, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai subur. Demikianlah kita dan anak cucu kita yang diurapi Roh Kudus. Resepsi berhasil. Jadi kalau kita mau resepsi, kita harus penuh firman yang kuat, penuh dengan Roh Kudus. Itu rahasianya. Pasti kita akan resepsi semua itu. Kembali kepada firman Tuhan, seperti lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata,
Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan Engkau sudah jamin. Aku percaya. Aku taat firman, aku penuh Roh Kudus. Aku percaya kemenangan Tuhan berikan. Aku hidup dalam resepsi. Hidup dalam kelimpahan resepsi. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, hosana, hosana. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada untuk firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami benar-benar haus akan firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang malam, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, agar perjalanan kami berhasil, kami akan beruntung, dan supaya kami selalu penuh dengan Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam resepsi. Dunia resesi, kami resepsi, karena kami taat firman dan kami penuh dengan Roh Kudus. Dunia resesi, tapi kami resepsi. Kami bersyukur, kami mohon Tuhan, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami ini dan meluh hati kami. Sempurnakan firman-Mu indah meluh hati kami, Roh Kudus. Ingatkan kami firman-Mu ini, supaya Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu ini, supaya kami benar-benar hidup diberkati Tuhan. Selalu resepsi dalam seluruh hidup kami. Sekalipun dunia resesi, kami resepsi, karena Tuhan memenuhi kami dengan firman Tuhan. Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus. Berkat Tuhan turun kepada kami. Kami haus menerima urapan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus akan mengubah kami jadi manusia lain. Apa saja perbuatan kami berhasil resepsi. Mari Roh Kudus tolong kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau menerima berkat urapan Roh Kudus Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharap pada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiran hatimu pada Tuhan Yesus. Dan mulai minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita sama-sama minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Kita saati minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhan, sesuai firman-Mu. Curahkan Roh Kudus, turun, bagikan tiupan angin kencang, bagikan lidah api, membaptis kami semua, memenuhi kami semua, mengurapi kami semua. Roh Kudus, sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus, bebaskan kami dari belenggu iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Roh Kudus, ubah kami jadi manusia lain, menjadi manusia yang berhasil. Roh Kudus, berikan kami karunia dan kuasa jadi saksi Kristus pada zaman akhir. Kami butuh urapan Roh Kudus Tuhan, supaya kami menjadi umat yang selalu resepsi dan resesi. Kami diberkati berkelimpahan. Kami dan anak-anak cucu kami diberkati karena Roh Kudus mengurapi kami. Illa pemalamakanta, urapa malamakata kera nama. Oh ya pemalamakanta yang mana mah, Husanto nama, urakan palamanama. Siapkan diri kita menerima urapan yang dasar. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus yang dasar saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Allah pala makatakan nama urang pala makata kunta ila nama pala menama ora santa nama ilo ila nama ilo tanawi pala makampapar kosan ma ilo pala makariyo sa nama ilo tanpal na hosana hosana ila menapa pala makanta ila menapa mario sa pala ma hosana meno ila pala makanta nama urra pala makata kuna. Haleluya, hosana hosana hosana. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, hosana, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Berkati kami. Tetap angkat tangan kita ke atas. Kita menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan persekutuan daripada Roh Kudus Tuhan yang terus turun memenuhi kita, membaptis kita, mengurapi kita dengan Roh Kudus yang terbesar, memberikan kita karunia roh dan kuasa, memberikan kita kuasa jadi saksi Kristus, menjadikan kita manusia yang lain berhasil. Roh Kudus berikan kita kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Alehim. Tuhan berkati.